Hai, aku Viola. Dan hari ini adalah hari yang besar. Kalian tahu, ini adalah pertama kalinya aku berakting dalam film pendek yang luar biasa ini. Tapi, aku tak bisa fokus sama sekali. Kenapa, tanya kalian? Nah, itu karena aku baru sadar kalau aku ini tak nyata. Atau persisnya, aku hanya ada dalam imajinasi sahabatku. Kedengarannya aneh ya kan? Hingga kemarin, aku selalu mengira diriku ini manusia yang benar-benar normal. Biar ku ceritakan pada kalian awal mulanya. Ingatan pertama yang kupunya melibatkan sahabatku Harlow. Aku bangun, merasa pusing dan bingung, lalu kulihat gadis cantik ini tersenyum padaku. Dia bilang padaku kalau sekarang aku aman dan bahwa orang tuanya akan merawatku. Anehnya, aku tak bisa ingat apapun sebelum hari itu. Dan tak seorang pun memberitahuku apa yang terjadi. Aku hanya bisa menebak kalau mungkin aku ditelantarkan atau apa. Dan bahwa Harlow dan orang tuanya lah penyelamatku. Jadi, sejak saat itu, aku tinggal bersama keluarga Harlow, yang menunjukkan kebaikan dan cinta kasih padaku. Saat aku pertama kali keluar dari rumah sakit, aku tak bisa lakukan apapun sendiri. Mulai dari hal pribadi seperti menyikat gigi dan mencuci muka, hingga tugas rumah seperti mencuci baju dan membuang sampah. Di saat itu, Harlow yang memandu dan membantuku, seperti kakak perempuan yang peduli. Kemudian kami masuk ke SMP dan semua cowok-cowok mulai merayuku. Harlow selalu ada di sisiku untuk melindungiku. Dan dia bilang padaku kalau mereka tak akan suka cewek biasa saja dan membosankan sepertiku. Dan mereka hanya lakukan ini untuk bisa dekat dengannya. Karena dia itu sangat cantik. Jika aku harus membuat pilihan besar atau kecil, aku selalu mengkonsultasikannya dengan Harlow terlebih dahulu. Karena aku tahu dia tahu apa yang terbaik. Tapi, akhir-akhir ini, kuperhatikan Harlow jadi pemarah terhadapku. Ketika aku dapat nilai esai bahasa Inggris yang lebih baik darinya, dia bilang padaku aku dapat nilai itu hanya karena gurunya kasihan padaku. Lalu dia segera pergi. Astaga, aku tak bermaksud membuatnya kesal. Dan itu sungguh tak adil jika guru tak memberinya nilai yang layak. Karena dia jauh lebih pintar dariku. Kemudian minggu lalu, cowok bernama Hank dari klub film di sekolah kami ini membuka audisi terbuka untuk proyek film pendeknya. Harlow sangat ingin bisa masuk, jadi kuputuskan pergi bersamanya sebagai dukungan. Menurutku audisi Harlow itu mengagumkan, tapi entah kenapa, dia tak dipilih. Aku hendak beranjak pergi juga, tapi kemudian Hank bertanya padaku apa aku ingin audisi. Jadi kulakukan. Dan kalian tahu apa? Kudapatkan peran utama. Aku sangat terkejut, dan begitu juga Harlow. Dia bersikeras kalau mereka cuma menipuku, dan bahwa aku sebaiknya tak terlibat. Karena untuk apa mereka pilih gadis berpenampilan biasa saja sepertiku untuk mainkan peran utama? Tapi tetap saja, aku ingin mencobanya. Kesempatan seperti ini tak datang dua kali, ya kan? Jadi ku terima peran itu. Aku tahu Harlow khawatir mereka hanya mengerjaiku, tapi Hank dan krunya kelihatannya baik. Dan mungkin menurutnya penampilan biasaku ini sesuai untuk karakter itu, ya kan? Pagi hari sebelum hari syuting, ku minta Harlow meminjamiku gaun putihnya yang cantik untuk kupakai syuting. Harlow terlihat kesal saat dia berkata, "Kau tumpahkan kopi di gaun itu terakhir kali kau meminjamnya, ingat? Kau bahkan tak mau repot mengurusnya dan sekarang noda itu masih di sana." Tak mungkin, aku ingat sudah mencucinya sebelum mengembalikannya padamu. Ya, kalau begitu kau salah ingat. Ini gaunku, jadi hampir tak mungkin aku akan lupa apa yang sudah kau lakukan terhadapnya, ya kan? Lalu dia pergi dengan marah. Aneh. Aku ingat memakai cuka untuk bersihkan noda kopi itu, karena aku butuh waktu lama sekali untuk menggosoknya bersih. Tapi itu benar kalau ingatanku tak semuanya bagus. Saat aku kecil, aku pernah menunggu di taman kehujanan selama lebih dari 1 jam. Hanya karena kukira Harlow menyuruhku bertemu dengannya di sana Sabtu sore. Kataku Minggu sore, aku ada latihan piano hari ini, konyol. Jadi mungkin aku salah ingat lagi, dan memang tak mencuci gaun itu untuknya? Hari itu di kelas matematika, Harlow ketahuan mengirim pesan, jadi guru menyita ponselnya. Saat istirahat, dia menyuruhku menyelinap ke ruang admin sekolah untuk mengambil lagi ponselnya. Tapi tentu saja kutolak karena aku terlalu takut lakukan hal semacam itu. Tak apa, tak ada yang bisa melihatmu, karena sebenarnya kau hanya ada dalam imajinasiku. Apa yang dia bicarakan? Apa maksudnya dengan itu? Selama sisa pelajaran, aku terus memikirkan tentang kata-kata Harlow. Saat bel berbunyi, melihat kalau aku masih bingung, Harlow menunjuk sekelompok murid yang berdiri di dekat situ dan memberitahuku kalau tak peduli apapun yang kulakukan, mereka tak akan melihatku. Dan itu benar. Kemudian kulambaikan tanganku dan bicara ke mereka, tak satu pun melihat ke arahku. Aku bahkan menjentikan jariku di depan mereka, tapi mereka tak bereaksi sama sekali. Apa yang terjadi? Harlow memberitahuku karena dia membayangkanku, dia yang mengkontrol siapa yang bisa melihatku dan yang tidak. Kemudian dia bilang kalau aku masih tak percaya padanya, sebaiknya aku pergi ke ruang admin sekolah untuk mengambil ponselnya. Lalu aku akan lihat kalau dia memberitahuku yang benar.
Pengawas sedang berdiri di seberang aula, tapi Harlo meyakinkanku aku tak akan terlihat baginya. Jantungku berdebar tak karuan, tapi aku berusaha menghilangkan kegugupanku dan lanjut mengambil ponselnya tanpa ketahuan. Wah, pengawas itu sama sekali tak melihatku. Jadi, apakah yang Harlo katakan itu benar? Aku hanya ada dalam imajinasinya? Itu artinya Harlo adalah orang yang menentukan apa yang akan terjadi padaku. Dan siapa yang akan kutemui? Dia pada dasarnya adalah pengarang dari cerita hidupku? Tapi, apa itu juga artinya aku tak punya kontrol akan kehidupanku sendiri? Ya, itu kalau aku memang punya kehidupan. Kemudian Harlo menerobos masuk ke kamarku dan berkata, "Kau tak pernah berpikir kenapa kau tak ingat apapun tentang orang tuamu dan tentang saat sebelum kau bertemu denganku, ya kan?" Itu karena aku kehilangan ingatan setelah kecelakaan. Tak ada kecelakaan, Viola. Kau tak punya ingatan sebelumnya karena itu adalah saat aku menciptakanmu. Karena aku ingin punya teman untuk kuajak bermain. Aku simpan kebenaran ini sebagai rahasia karena aku menyayangimu. Dan kau selalu mendengarkanku. Tapi kau sangat keras kepala akhir-akhir ini. Setelah Harlo pergi, kudapati diriku sendiri merasa sangat terpuruk. Ternyata seluruh hidupku bukanlah milikku. Tak heran aku begitu polos dan biasa saja. Aku hanyalah karakter pendamping dalam cerita Harlo. Setelah beberapa malam tanpa tidur, aku merasa tak ingin pergi ke tempat syuting film lagi. Dan sekarang toh sudah terlambat. Aku berbaring di ranjangku, menjauh ketika Hank menelponku menanyakan aku ada di mana. Aku hanya ada dalam imajinasi Harlo, jadi tak ada artinya syuting film. Hah? Kau ini bicara omong kosong apa? Berhenti bercanda, Viola. Kami kehabisan waktu di sini. Melihat itu aku bahkan tak repot-repot menjawabnya, tapi hanya menghela napas panjang. Dia pun melanjutkan. Baiklah kalau begitu, jika itu masalahnya, maka paling tidak kau harus membuatnya berarti. Kau mau membayangkan dirimu sebagai orang biasa yang membosankan atau aktris yang brilian? Kurasa kata-kata Hank masuk akal, jadi kupulihkan diriku kemudian bergegas ke lokasi syuting. Bahkan jika aku ini imajinasi, aku akan membuat kehidupan tak nyata milikku ini luar biasa mengagumkan. Pembuatan film itu sebenarnya sangat menyenangkan, dan semua orang memuji aktingku. Mereka mungkin hanya bersikap ramah, tapi aku tetap merasa senang. Lalu Hank mendatangi dan memberiku selamat. Sekarang karena film sudah selesai, kau bisa jujur padaku. Aku tak keberatan. Aku tahu kau hanya jadikan aku pemeran utama karena kau menyukai Harlo. Apa maksudmu? Dan juga hal yang kau katakan pagi ini soal hanya ada dalam imajinasi Harlow? Aku akhirnya membeberkan semuanya kepadanya, dan kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia tertawa. Tapi kemudian saat dia melihatku berusaha keras menahan air mata, dia meraih tanganku. Viola, dengar aku. Harlow menipumu. Satu-satunya yang tak nyata dari semua ini adalah kata-katanya, bukan kau. Tak mungkin. Harlo itu sahabatku. Dia tak akan pernah lakukan hal seperti itu. Jika kau hanya ada dalam imajinasi Harlow, maka bagaimana mungkin kau masih bisa putuskan sendiri untuk muncul ke lokasi syuting pagi ini? Bagaimana bisa kau masih bertemu orang lain tanpa ada dia di dekatmu seperti sekarang? Harlow tak mungkin menulis naskah dengan semua detail sekecil ini, ya kan? Ayolah, Vi, pikirkan itu. Tapi kemudian ada waktu di mana Harlo membuatku tak nyata bagi orang lain. Kujentikan jemariku di depan mereka, dan mereka tak bereaksi sama sekali. Hank bertanya padaku siapa orang-orang ini, dan kuceritakan padanya. Dia bilang dia akan pastikan aku akan mengerti, lalu dia pergi. Ini membingungkan sekali. Aku tak bisa lagi bedakan apa ini nyata atau bukan. Hari berikutnya di sekolah, saat aku menyortir di lokerku, Hank menyeret cowok yang terlihat enggan menuju ke arahku. Aku mengenalinya. Dia bagian dari grup yang tak melihatku. Ayo, beritahu dia semuanya. Cowok itu beritahu aku kalau Harlo menyuap mereka untuk menipuku. Dia juga bilang kalau mereka alihkan pengawas supaya aku bisa masuk ke ruangan kerjanya tanpa ketahuan. Apa? Aku tak paham kenapa Harlo lakukan ini padaku. Hank pergi denganku untuk menghadapinya. Dan dia pura-pura senyum dan berkata, "Viola bodoh, itu cuma bercanda." Jadi bagaimana dengan kenyataan bahwa aku tak bisa mengingat apapun tentang waktu sebelum aku bertemu denganmu? Kau bilang tak ada kecelakaan. Itu juga bohong, ya kan? Aku tak pernah berkata begitu. Mungkin kau salah ingat lagi seperti waktu-waktu sebelumnya. Aku menganggapmu seperti adik, Viola. Aku takkan bohong padamu. Aku tak tahu apa yang bisa dipercaya lagi. Aku perlu sendiri sejenak. Ini semua terlalu berat untuk dimengerti. Jadi aku lari ke taman terdekat untuk menjernihkan kepalaku. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang dingin di sebelah pipiku. Itu Hank.
Dia memberiku air dan menyuruhku untuk meminumnya dan menenangkan diri. Viola, kurasa Harlow memberimu gaslighting. Pada dasarnya dia melecehkanmu secara emosional untuk membuatmu mempertanyakan kewarasanmu sendiri. Aku tahu kau menganggapnya kakak, tapi dia sungguh toksik. Apa mungkin? Apa mungkin kalau Harlow tidak mementingkanku dari hatinya? Tapi apa yang dia dapat dari semua ini? Aku tak yakin kalau ini hanya karena dia ingin aku jadi bergantung padanya atau dia iri. Tapi bagaimanapun, mengetahui dia bisa menipuku seperti itu sungguh sangat menyakitkan. Aku tak ingin percaya kalau itulah yang sedang terjadi. Tapi setelah semua penjelasan, sangat jelas sekarang kalau Harlow melakukan gaslighting padaku. Dan sejak itu, aku berusaha menghindarinya sebanyak mungkin. Tapi ini cukup sulit mengingat kami berada di kelas yang sama dan tinggal bersama. Aku hanya berharap aku bisa tumbuh besar dengan cepat supaya aku bisa kuliah dan tinggalkan rumah ini. Paling tidak ada berita baiknya. Film Hank yang kubintangi mendapat perhatian di YouTube. Dan dia bahkan terpilih untuk datang di festival film pendek dengan maksud mendukung para pembuat film muda berbakat di kota ini. Kemudian suatu hari, aku tiba di rumah dari sekolah melihat orang tua Harlow minum kopi dengan seorang wanita asing. Hah? Dia sungguh terlihat mirip denganku. Tiba-tiba, dia berlari ke arahku dan mendekapku dalam pelukannya. Oh, sayang. Kau tak tahu berapa lama aku sudah menunggu untuk momen ini. Setelah mengalami banyak kebingungan, penemuan yang mengejutkan dan emosi, akhirnya aku tahu kebenaran sesungguhnya. Ternyata saat aku berusia 7 tahun, ibu membawaku dalam perjalanan kapal pesiar. Hanya saja ada kecelakaan mengerikan, jadi kami naik sekoci menuju pantai. Tapi ibu lalu terjatuh dan akhirnya diselamatkan kapal yang lain. Kami berdua mengalami hilang ingatan. Nyatanya, ibu hanya ingat siapa aku ketika ia melihat film pendek yang kubintangi di YouTube. Lalu ia melacakku kemari. Setelahnya, aku kembali ke kehidupanku bersama ibu kandungku. Dan coba tebak apa? Sekarang aku sadar betapa hebatnya aku. Aku bersyukur kepada orang tua Harlow yang merawatku. Tapi aku masih belum bisa memaafkan Harlow. Aku masih berusaha karena aku tahu dia tak sepenuhnya jahat. Tapi ini akan butuh waktu. Aku juga merasa sangat bersyukur ada Hank di sisiku untuk membantuku menemukan kepercayaan diri dan menghargai nilai diriku sendiri. Dia bahkan bilang aku bisa berada di proyek film selanjutnya, yang mana membuatku sangat bersemangat. Senang mengetahui kalau aku ini sebenarnya nyata dan berada di luar pikiran Harlow. Dunia ini milikku, dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti aku akan menjadi seorang aktris profesional.